sedaya lembaga wonten salebetipun ingkang tansah Allah hormati lan kula taati napa ingkang dados peraturanipun fa insyaallah dumateng kelompok sadar wisata Sembangi Aruntala sedaya ingkang tansah kula mulyakaken adik-adik ingkang dugi sonten punika ingkang tansah kula tresnani ibu bapak ingkang nderekaken putra napa wayahipun ingkang kersa rawuh hadir wonten ing majelis menika sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Langkung rumiyin monggo wonten ing sempatan sonten menika kula kalih panjenengan sesarengan muji syukur ngalembono wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat, pinten-pinten rahmat, taufik hidayahipun sehingga kanthi lantaran nikmat taufik hidayah kala wau wonten ing kesempatan wekdal sonten menika kula kalih panjenengan saged makempal wonten ing menika panggenan sak perlu ngawontenaken kegiatan buka bersama ingkang fa insyaallah mangke dipun terasaken kalian penyantunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan mbal kula kalih panjenengan sonten punika mbekta kemanfaatan kemaslahatan kanggenipun kula kalih panjenengan khususipun kangge sederek-sederek kita ingkang ngawontenaken kegiatan sonten punika. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun sholawat saha salamipun Allah mugi-mugi tetep katur kanjuk datang Nabiyuna Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggalipun nabi ingkang tansah kula kalih panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Muga-muga kula kalih panjenengan sedaya keluarga kula kalih panjenengan gesang wonten saklebetipun alam dunya tansah pinaringan kegiatan kangge nderek dhateng sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sehingga sak mangke kula kalih panjenengan saged angsal syafaat pitulungan saking baginda Rasul Muhammad. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun dipun terasaken nuwun sewu monggo ingkang wonten ing wingking maju mawon ngriki. Nuwun sewu agem ibu bapak ingkang wonten ingking monggo maju mawon ngriki. Supados anggenipun kula kalih panjenengan ngawontenaken acara sonten punika ketone rada raket. Enggane adoh banget nang kene dhuwur dhewekan rika nang pojok kanan lor. Monggo sami ngriki mawon. Majeng mawon. Matur nuwun. Sepindah malih mudah-mudahan kegiatan sonten punika ingkang dipun rek prakasai kalian kelompok sadar wisata Sembangi Arutala saged bekto kemaslahatan kemanfaatan dunya akhiratipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Wonten setunggaling ayat nggih punika surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, sampun ngendika. Coba adik-adik ada yang hafal surah Al-Fil? Al-Mangun ada? Ada yang hafal?
Ada tidak? Kalau yang ada masuk maju ke sini. Adik-adik, surah Al-Ma'un. Ada? Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Ayo, yang hafal maju ke sini. Nanti kasih hadiah. Ayo. Ayo. Ada enggak? Enggak ada. Jane wonten tapi ajeng maju isin. Apa diwakili ramane biyunge? Nggih wonten ing Al-Qur'an surah Al-Ma'un Allah dawuh, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ada yang bisa? Adik-adik, ada yang bisa? Coba kalau yang bisa angkat tangan, maju sini. Oh. Yang artinya ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Orang yang tidak mau memikirkan kehidupan anak-anak yatim. Orang yang tidak mau peduli dengan kehidupan anak yatim. Itu salah satu tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Walaupun dia mengaku agama Islam, walaupun dia mengaku beriman ketiga, tidak mau memikirkan kehidupan anak yatim, tidak mau ikut memikirkan kehidupan anak yatim, dalam Al-Quran surah Al-Ma'un dikatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendustakan agama. Padahal ada beberapa keuntungan yang kita dapat ketika kita mau memperhatikan, ketika kita mau menyisihkan perhatian kita kepada anak-anak yatim. Ingat, anak yatim. Kalau usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sekalipun orang itu sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, tidak bisa dikatakan anak yatim. Anak yatim itu anak yang di bawah 12 tahun ke bawah, 13 tahun ke bawah. Kalau sudah 25, wis ora duwe rama, wis ora duwe bijung, bukan dikatakan anak yatim dalam bab ini. Saged ditampun tambe, Bu. Keuntungan suatu perkara yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan kehidupan anak yatim. Kanjeng Nabi ngendika, satu, orang tersebut akan dijanjikan masuk surga. Orang tersebut akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Begilau junjungan kita baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qabado yatiman mim bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi
adkhalahullahu al-jannata iltabatan illa ay yaf'ala damban la yughfaru. Bagi seseorang yang mau memikirkan kehidupan anak-anak yatim, bagi seseorang yang mau memberi makan anak yatim, yang mau memberi minum anak yatim, yang mau memberi nafkah kebutuhan anak-anak yatim, Allah menjanjikan lewat sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Iltabatan, pasti. Mendapat janji, mendapat jaminan bagi orang-orang yang mau memikirkan kehidupan anak yatim, memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi kebutuhan mereka, memberikan nafkah kepada mereka, kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga, kecuali orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. 1. Janji Allah kepada orang yang mau memperhatikan tentang kehidupan anak yatim. Yang kedua, orang yang mau memikirkan kehidupan anak-anak yatim diberi kesempatan oleh Allah, diberi peluang oleh Allah, kelak di sorga berdampingan dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesempatan untuk bisa berdampingan dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia pilihan Allah, kelak di sorga. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasannya saya, kata Rasulullah, dan orang-orang yang mau memperhatikan kehidupan anak yatim fil jannah, kelak di sorga, sebagaimana isyarah Rasulullah telunjuk dengan jari tengah, dibenggangkan, tidak terlalu jauh. Ini kedekatan orang-orang yang mau memikirkan kehidupan kesejahteraan anak yatim, kelak oleh Allah diberi kedudukan bisa berdampingan dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah lewat Rasulullah bagi orang yang mau memikirkan kehidupan anak yatim. Yang ketiga, terhindar dari azab di akhirat, dijauhkan dari siksa ketika kita kelak di yaumul qiyamah. Allahumma. Itu bagi orang-orang yang mau memikirkan tentang kehidupan anak-anak yatim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, walladzi ba'asani bil haqqi la yu'adzabullahu ta'ala yaumal qiyamah marrahimal yatim wa alana lahu minal kalam wa rahima yashamahu wa du'afahu wa lam yastatawal ala jarihi bifadlillah atahullahu ta'ala. Kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, demi zat
yang mengutusku dengan membawa suatu kebenaran bahwasannya Allah tidak akan menyiksa rahimal yatim, orang-orang yang mengasihi terhadap anak-anak yatim, memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ketika berbicara dengan anak-anak yatim dengan pembicaraan yang halus, yang sopan, yang mendidik. Kelak di hari kiamat janjinya Allah lewat sabda baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan terhindar dari siksa neraka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, orang yang mau memperhatikan, ikut memikirkan kehidupan anak-anak yatim, hatinya akan dilembutkan, hatinya akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada sahabat mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadu tentang kerasnya hati. Hatinya keras, mengadu kepada Rasulullah, bagaimana cara aku untuk bisa menghilangkan kekerasan hatiku. Rasulullah menjawab, berilah makan kepada orang-orang miskin. Yang kedua, usaplah kepala anak-anak yatim. Coba kita bayangkan, yang namanya anak yatim di usia kecil, mungkin 6 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun sudah ditinggal oleh salah satu kedua orang tuanya, yang dimana anak ini butuh bimbingan, butuh kasih sayang. Coba kita bayangkan, semisal itu terjadi pada diri kita. Makanya orang-orang yang mau memikirkan tentang kesejahteraan anak yatim, hatinya akan dilunakkan, tidak terlalu keras. Yang kelima, bagi orang-orang yang mau mengadakan santunan kepada anak yatim akan diberi pahala yang berlipat ganda. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man masaha ngala roksi yatimin walam yamsashu ila kanat lahu fi kulli sya'ratin marot yadahu alaiha hasanatun. Seseorang yang mau mengusap kepala anak yatim, dari usapan tersebut, dari tangan tersebut, ketika menyentuh helai rambut dari anak yatim, satu rambut yang terkena usapan tangan orang tersebut bernilai kebaikan-kebaikan. Jadi mangke ketika nyantuni diusahakan niku ngusap sirahipun, ning usapanipun dengan penuh kasih sayang. Aja ngusap terus digetak aja nggih. Aja ngusap terus di usapan yang disertai dengan usapan kasih sayang. Kenapa? Satu usapan tangan kita menyentuh rambutnya anak yatim bernilai
beberapa kebaikan dengan catatan sing ikhlas tur patut. Dumeh kepengin pahalane akeh banget golek ngusap mubeng-mubeng. Wer. Ya yang sedang-sedang saja. Itu pahala bagi orang-orang yang mau menyisihkan hartanya untuk kehidupan anak-anak yatim, bagi orang-orang yang mau berjuang ikut memikirkan keadaan kebutuhan daripada anak yatim. Mudah-mudahan pelaksanaan santunan sonten punika mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya panitia diberi kemudahan, diberi kesehatan, apa yang menjadi tujuannya panitia semua bisa tercapai atas izin Allah lantaran berkah dari pelaksanaan santunan anak yatim sore hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik terhadap anak-anak yatim. Nuwun sewu Bu, nggih, biasane bocah yatim niku manute. Tuli nggih, jan bener-bener butuh kesabaran, jan manut. Jan kowe anak sing ngomong ekstra sabar. Biasane mergane nopo? Karena mendidik, mengopeni, aja memelihara lagi, memelihara ketone jan mendidik, mengopeni anak yatim memang pahalanya luar biasa. Bahkan ada keterangan sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Itu sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Biasane niku bocah yatim jan aduh manut banget. Golek ngulur kudune dawa banget. Leres niki tiang cerita kula melu cerita terosipun ngoten. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mau menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau memikirkan kehidupan daripada anak-anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk dari salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mau bersedekah. Orang-orang yang tidak mau menginfakkan, menyisihkan sebagian dari apa yang ia miliki. Alhamdulillah sonten punika saged ngawontenaken pelaksanakan buka bersama, mudah-mudahan ingkang ngedalaken sedekah mbuh sinten kula mboten ngertos kangge pelaksanaan ibadah buka bersama ingkang ngedalaken sedekah kala wau dipun paringi keberkahan latipun wales kalian Allah kanthi pelales ingkang sae tur kathah. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, orang yang mendustakan agama, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum ngang sholatihim sahun.
celakalah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Satu, orang-orang ngang sholatihim sahun, mereka lalai terhadap sholatnya. Dalam artian pentafsiran mengatakan alladzina hum ngang sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi sholat yang dilaksanakan tidak menjadikan bekas pada dirinya. Walaupun dia sholat, akan tetapi dia bermaksiat, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rajin sholat, tapi juga rajin ghibah. Dia rajin sholat, tapi juga rajin dusta. Dia rajin sholat, tapi juga rajin mencela terhadap orang lain. Dia rajin sholat, rajin juga menyalahkan, mencari kejelekan orang lain. Ini orang-orang yang seperti ini. Sholat yang dia laksanakan tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Makanya dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Walaupun dia sholat rajin, akan tetapi rajin hibahnya. Walaupun dia rajin sholat tapi rajin dustanya. Walaupun dia rajin sholat tapi rajin mencela orang lain. Walaupun dia rajin sholat, rajin melukai hati orang lain. Seolah-olah sholat yang dilaksanakan tidak mengakibatkan dia menjadi ke arah yang lebih baik. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan inna sholata tanha anil fakhsyai wal mungkar. Sungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Ada yang mentafsiri fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Penafsiran yang kedua adalah penafsiran yang bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Nuwun sewu, wong kadang-kadang cok esi onten, jerene si agamane Islam. Nang KTP-ne ya genah banget Islam. Jerene yang ngaku iman. Ni nek wayahe subuhan urung gelem. Nek wayahe duhuran urung gelem. Nek wayahe Jumatan urung teka. Nek wayahe Ramadan urung onten. Mboten dugi lah nggih. Dilalah mboten dugi. Niko, onten. Makanya aja pentafsiran mengatakan alladzina hum an sholatihim, yaitu bagi orang-orang yang belum melaksanakan sholat, bahkan mungkin dengan sengaja dia meninggalkan sholat. Kenapa? Kadang-kadang ada di lingkungan kita, mungkin orang yang terdekat dengan kita dulunya pernah ngaji, bacaan-bacaan sholat, hafal. Akan tetapi entah kenapa dia tidak mau melaksanakannya. Seolah-olah dia menyepelekannya. Ada yang seperti itu kadang-kadang. Makanya bagi kita diusahakan jangan sampai kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, umat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam